Saya ke Jogja tuh awal mulanya modal jual mas kawin, Mbak. Itu Jual buat mas modal kawin, jualan. ya buat ke Jogja. Buat ke Jogja. Istri tinggal dulu sendiri sini nyari teman saudara lah. Ada saudara di sini singgah. Perkenalkan, nama saya Didi, pedagang batagor di Kota Baru, Yogyakarta. Jualan di sini ya udah sekitar 10 tahunan. Nongkrong di Kota Baru, kalau lainnya itu di sekolah-sekolah dulu. Oh, berarti sebelum di sini Di sekolah, keliling, Pak? antar sekolah, antara sini SD Ungaran, SMP 5, setelah sampai SD Ladus. Sekarang karena udah ya satu faktor usia, saya punya pandangan tak nongkrong di sini satu tempat. Oh, gitu. Buka dari jam 6 ya sampai habis. Sampai habis. Iya. Itu tiap hari, Pak? Dari Tiap jam hari. Tiap hari. Oke. Ya mentoknya jam 4 lah. Jam 4 paling. Iya, sekali. jam 4. Ini adonan yang dibikin di rumah tadi. Iya. Terus Stok ditambahi buat sampai- air. Enggak, udah jadi ini, Mas. Oh, langsung gini. Udah langsung, ini kan adonannya juga pakai mesin. Oh. Nggak bisa pakai tangan, kurang kalis. Satu ember berapa kilo, Pak? Kalau segini itu ya sekitar 3 kiloan. Ini kan berhubung nanti sampai lembur malam masih ada segini lagi di dalam. Oh. Kacang. 2 ember berarti hari nanti ini. ada bawa tahu, bawa bumbu. Bapaknya asli Jogja atau Eh, merantau nih, Pak? Saya lahiran Brebes, istri orang Jawa Barat, masuk Cirebon. Oh. Merantau ke Jogja itu dari tahun, kalau nggak salah itu 88. 88 sudah Iya, di Jogja. Sudah di Jogja. Itu langsung jualan batagor atau sebelumnya? Sebelumnya itu jualan es jaipong. Oh, es jaipong. Ya, es jaipong 2 tahun keliling. Habis jaipong saya ganti lagi jualan pempek. Oh, sempat jualan Pempek 5 tahun. 5 tahun. Nah, selebihnya itu sampai sekarang batagor. Batagor. Ya. Bumbunya dipisah ya? Ya. Belum data. Kenapa akhirnya memutuskan milih jualan batagor nih, Pak? Yo, Dari tadi es jaipong, pempek. Satu kan pilihan terakhir. Pilihan terakhirnya ya udah cocoknya nih batagor gitu. Oh, oke. Pelanggannya juga ya tambah lumayan. Berarti lebih pasnya dan Iya. pelanggannya lebih banyak di batagor ya, Pak? Iya. Cocoknya sama batagor. Gitu. Terus bahan-bahannya batagor nih apa aja untuk batagornya Pak Didi? Soalnya Oh. kayaknya saya lihat ada yang beda nih ya. Kalau bahan pokoknya itu pati kanji, gandum, terus yang lainnya itu ya untuk rasanya itu ya Ajinomoto, Royco, terus Simas buat melekatkan itu adonan. Kalau adonannya itu bikinnya di rumah semua, Pak? Di rumah semua adonannya. Apa aja lo batagor, Pak, kalau adonannya? Adonannya itu bahan pokoknya pati kanji, terus gandum, simas, sama bumbu. Oke. Terus kok pakai tahu nggak pakai kulit pangsit nih, Pak? Nah, Oh. itu tadi Itu kan biasanya ada kulit pangsitnya gitu. kepanjangannya dari batagor itu bakso tahu goreng. Kalau khas Cirebon yang baksonya itu kulitnya, tahunya di dalam. Oh, malah Bakso tahu baksonya di goreng. luar. Iya, Iya, itu kan iya. bahannya jadi bahan bakso. Ini diisi apa dibuntel? Dibuntel. Oh, dibuntel. Kebalikannya tahu isi. Oh iya. Lalu harga per porsinya berapa nih, Pak? Per porsinya ya meriah, Mbak. Yang meriahnya itu yang porsi kecil 5.000, kalau yang besar 10.000. Biasanya sehari bisa laku berapa nih, Pak? Dalam sehari? Kalau harian
Ya memang saya jualannya di jalan umum ya di sini termasuknya. Tapi kalau anak sekolah masuk itu sekitar 7 kiloan, Mbak. 7 kilo adonan sehari. Ini pas sekarang pas anak sekolah pada libur saya kurangi bikinnya cuma 6 kilo. Itu pun Gitu, sampai gitu. sore terus. Biasanya kalau anak sekolah masuk itu ya jam setengah 2, jam 2 udah habis. Udah habis. Motongnya di sini ya. Di sini motongnya. Jadi yang di rumah cuma adonan ini. Di rumah adonan sama bumbu kacang. Ini biasanya untuk 3 gorengan. Oh, untuk 3 orang. Biasanya di paling laku dari anak sekolah atau malah ibu-ibu yang jemput anaknya sekolah. Ya macam-macam, Mbak. Anak-anak kuliah, orang kantoran, ya ibu-ibu habis jemput anak sekolah pada mampir ke sini. Soalnya ya pelanggannya sudah dari alumni SMP 5 ya, sampai sekarang udah punya anak masih ke Masih sini. kesini. Lalu biasanya Pak, kisaran omset nih seharinya bisa berapa? Kalau omsetnya omset keseluruhan tuh ya Iya. kadang-kadang kalau pas anak sekolah normal itu nyampe 1 lebih, 1,34. Kalau misalkan lagi rame ya Pak? Iya, itu lagi ramenya. Udah yang senangnya aja, yang susah mah nggak usah dipikir. Iya. Kalau sekali sih kalau pertama itu ya 1/4 jam. Nanti kalau udah yang kedua, ketiga cepat, lebih cepat 10 menit soalnya minyaknya kan udah panas. Oh iya. Sebelum jualan nih Pak, mutusin buat jualan tadi es jaipong, terus pernah PMP, terus sekarang akhirnya memutuskan untuk Batagor 10 tahun. Itu sebelumnya pernah bekerja atau memang langsung jualan? Oh, saya ikut kakak. Kakak kan kebenaran kontraktor itu pengaspalan. Itu di Jakarta itu waktu masih ya belum menikah lah. Waktu masih bujangan tuh ikut kakak. Berarti setelah Asik. menikah baru. Baru usaha di Jogja. Oke, oke. Selama jualan nih Pak, pernah ada masa titik terendah nggak Pak selama Bapak jualan gitu? Oh ya kalau masalah jualan itu ya sukacitanya memang ada, Mbak. Ini kan jualannya nggak di istilahnya nggak di kios ya, bukan di Ya, kios, bukan rumah makan. Itu kalau pas musim hujan ya duka karena Harus hujan sepi, ya. ya. Iya. Kalau pas musim hujan itu ya, kalau pas hujannya udah sore mending, tapi kan kalau hujannya jam 11, jam 12 ya itu ya Gitu. udah jelas omsetnya menurun gitu. Karena outdoor ya Pak, Ya, karena di luar. Iya, iya. Tadi kenapa Bapak mutusin untuk merantau dan jualan? Ikut istri atau gimana awalnya? Ya awalnya itu, Mbak, gimana ya, dituntut sama keluarga. Oh gitu, tuntutan keluarga. Tuntutan keluarga. Ikut kakak kan karena kerjaannya kasar toh, pengaspalan, terus capek nggak kuat ya, akhirnya mutusin jualan aja lah. Oke, jualan di sini di Jogja gitu. Iya, iya. Saya ke Jogja tuh awal mulanya modal jual mas kawin, Mbak. Itu buat Mas modal kawin, jualan. ya buat ke Jogja. Wah, buat ke Istri tinggal dulu sendiri sini, nyari teman saudara lah. Ada saudara di sini sehingga jualannya yaitu pertama kali itu jaipong. Lama oh kok di Jogja itu kalau jam-jam pagi itu nggak pada, sepi gitu, ramainya di sekolah. Saya punya pilihan jualan ke sekolah. Pertama tuh Purwodiningrat sana, dekat gedung Muhammadiyah. Oh iya. Itu iya. saya di situ Itu pempek. pempek. Waktu pempek. Terus di Malioboronya SMP 3 sama Stella Dus Dagen. Baru akhirnya Ke Kota Baru itu ya sekitar, ya lamanya di Kota Baru sih, keliling itu ya sama pempek sekitar 7 tahun. Selebihnya itu di sini. di sini Iya. langsung di dekat gereja Kota Baru ya Pak. Harapan Pak Didi nih untuk usaha Batagornya Pak Didi ke depannya pengen seperti apa? Ya pengennya sih lancar-lancar saja gitu. Pengennya lancar. Ya syukur kalau pelanggannya tambah kan. Pengen buka cabang nggak Pak? Ya kalau buka cabang itu banyak sih yang ngasih masukan buka cabang, tapi nggak ada minat, Mbak. Nyari orangnya susah yang bisa dipercaya.
biar rasanya tetap sama ya Pak. Iya. Gitu. Kemarin aja dapat job yang di JO itu, GL Gembira Loka itu kan dapat job pas hari Sabtu. Saya kasihkan temen. Oh. Karena gitu. kalau Sabtu saya terus terang nggak bisa. Acaranya kan sore sampai malam. Di sini juga sampai malam. Oh iya. Saya kasihan temen. Ya minimal itu kalau dipanggil itu ya 400 porsi. Kalau di bawah itu orang pesen tuh paling nggak diambil sendiri. Tapi berarti nerima buat pesanan gitu Iya, ya? nerima. Oh gitu. Itu ya. Mbak yang camilan sukses di Jokteng Kulon itu kan ada percetakan tuh Burani. Itu seminggu sekali tiap Jumat, kepengennya tiap Jumat terus. Tapi waktunya dari jam 9 sampai jam 9 malam. 400 porsi, kan saya nggak bisa istirahat. Iya Pak. Nah, makanya saya putusin udah pula kalau kepengen ke sana aja Ibu. Ngambil ke Kota Baru. Berarti nerima pesanan bisa, terus kalau Bisa. dipanggil buat acara gitu Ya bisa kalau pas waktunya. Pas waktunya Yang pas. penting tuh selain Sabtu Minggu. Gitu. Oh, Kalau gitu. Sabtu Minggu saya keberatan di sini, soalnya mayoritasnya pelanggannya di sini orang-orang gereja. Oke, ini tuh Batagor Pak Didi. Pak Didi Kota Baru. Jadi kalau kalian ke Jogja, ke daerah Kota Baru, Pak Didi jualannya tuh deket banget gereja Kota Baru. Jadi bener-bener di samping gereja Kota Baru, Jalan Idewa Nyoman Oke. Jadi kalian gampang banget nemuinnya. Jualannya tiap hari dari jam 6 pagi. Jadi di jam 6 pagi bapaknya udah di sini. Batagor itu enak banget. Terus ini khas Cirebon, jadi dia nggak pakai kulit pangsit tapi benar-benar pakai tahu, batagor bakso tahu goreng gitu. Bisa belinya 5 ribuan bisa, 10 ribuan bisa, jadi murah banget. Buat teman-teman nanti yang nonton di YouTube nih Pak, kalau mereka pengen usaha, kata-kata motivasi dari Pak Didi apa nih sebagai yang sudah usahanya udah belasan tahun gitu? Ya kepada teman-teman kalau jadi pedagang ya belajar jujur lah sama bersodakoh biar usahanya bisa lancar. Batagor Pak Didi, mantap.